Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Francisca Prislian Putri dengan NIM 203200046 kelas PGMIB Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri Ponorogo akan menjelaskan mengenai materi alam kubur dan akhirat. Langsung saja kita menuju ke pembahasan yang pertama. Pengertian alam kubur. Barzakh atau dalam bahasa Arab al-barzakh adalah sebuah alam yang berada di antara dunia dan akhirat. Alam barzakh juga disebut sebagai kiamat sugra, alam mitsal atau alam kubur. Alam ini ada untuk dua kelompok manusia, yaitu mukmin dan kafir, dengan perbedaan bahwa surga untuk kelompok mukmin dan neraka bagi orang-orang kafir. Barzakh secara bahasa berarti penghalang atau pemisah antara dua hal, dan secara istilah barzakh adalah jarak pemisah antara akhir kehidupan duniawi atau kematian dan memulai kehidupan ukhrawi. Alam ini disebut dengan alam barzakh yang menjadi perantara antara dunia dan akhirat. Alam ini juga disebut dengan alam kubur, alam mitsal, dan kiamat sugra. Pembahasan selanjutnya yaitu pertanyaan di alam kubur. Di alam kubur ini, setiap manusia akan bertemu dengan dua malaikat yaitu Munkar dan Nakir. Keduanya bertugas memberi berbagai pertanyaan yang harus bisa dijawab oleh manusia. Pertanyaan-pertanyaan kedua malaikat tersebut pernah dibocorkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam salah satu hadisnya. Beliau mengucapkannya 2 atau 3 kali. Dalam riwayat Jarir terkait hadis ini ada tambahan bahwasannya Nabi bersabda, dan si mayit mendengar diangkat serta diletakkannya sandal mereka, yaitu para peziarah, ketika mereka berpaling saat ditanyakan pada si mayit, "Hai manusia, siapa Tuhanmu? Apa agamamu? Dan siapa nabimu?" 3 pertanyaan pokok malaikat di atas dalam riwayat lain diikuti dengan 3 pertanyaan lainnya, sehingga menjadi 6 pertanyaan, di antaranya, Man Rabbuka, siapa Tuhanmu? Ma dinuka, apa agamamu? Man Nabiyuka, siapa nabimu? Ma kitabuka, apa kitabmu? Aina kiblatuka, di mana kiblatmu? Man ikhwanuka, siapa saudaramu? Meski Rasulullah SAW telah membocorkan beberapa pertanyaan Munkar dan Nakir di alam kubur, tidak semua manusia dapat dengan mudah menjawabnya. Sebab jawaban yang akan kita berikan tetap tergantung dengan bekal amal ibadah dan keimanan kita. Jika manusia beriman kepada Allah dengan menjalankan perintahnya dan menjauhi segala larangannya, maka manusia dengan mudah melalui segala pertanyaannya dari malaikat Munkar dan Nakir seperti di bawah ini. Man Rabbuka, siapa Tuhanmu? Lalu menjawab, Allahu Rabbi, Allah Tuhanku. Man Nabiyuka, siapa nabimu? Lalu menjawab, Muhammadun Nabiyyi, Muhammad nabiku. Ma dinuka, apa agamamu? Lalu menjawab, Al-Islamu dini, Islam agamaku. Ma kitabuka, apa kitabmu? Lalu menjawab, Al-Quran kitabi, Al-Quran kitabku. Aina kiblatuka, di mana kiblatmu? Lalu menjawab, Al-Ka'batu kiblati, Ka'bah kiblatku. Man ikhwanuka, siapa saudaramu? Lalu menjawab, Al-Muslimun wal Muslimat ikhwani, Muslimin dan Muslimah saudaraku. Selain itu, setan-setan yang senantiasa mengganggu manusia juga akan datang di alam kubur untuk terus memberikan tipu dayanya yang menyesatkan. Imam Tirmidzi dalam Nawadirul Ushul dikutip Ibnu Hajar al-Asqalani meriwayatkan dari Sufyan al-Thawri. Ketika mayat ditanyai Munkar dan Nakir, siapa Tuhanmu? Setan langsung memperlihatkan dirinya pada mayat tersebut dan menunjuk pada dirinya sambil berkata, Hai mayat, saya ini Tuhanmu.
Oleh karena itu, terdapat keterangan mengenai doa menjaga keimanan untuk mayat ketika ditanyai malaikat di alam kubur. Lafaz doanya adalah Allahumma a'idzu minasyaiton. Artinya, ya Allah, selamatkanlah dia dari setan. Pembahasan selanjutnya mengenai fitnah, nikmat, dan siksa kubur. Fitnah kubur. Fitnah kubur adalah pertanyaan munkar dan nakir kepada mayit setelah dikuburkan. Sang mayit ditanya tentang Rabb-nya, agamanya, dan nabinya. Adapun orang yang beriman, maka Allah Ta'ala akan mengokohkannya dengan jawaban yang benar. Adapun orang yang kafir dan musyrik, maka Allah Ta'ala akan menyesatkan mereka sehingga mereka hanya bisa berkata, saya tidak tahu. Dan orang munafik serta yang ragu dengan agamanya akan berkata, saya tidak tahu. Saya mendengar orang lain bilang demikian, maka aku pun mengikutinya. Nikmat kubur. Sementara nikmat kubur dikhususkan bagi kaum mukminin yang jujur dalam keimanannya. Dari Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda tentang mayat yang telah menjawab pertanyaan munkar dan nakir. Kemudian ada suara dari langit yang menyeru, benarlah apa yang dikatakan oleh hambaku. Hamparkanlah permadani untuknya di surga. Bukakan baginya pintu-pintu surga dan berikan kepadanya pakaian surga. Beliau melanjutkan, kemudian didatangkan kepadanya wewangian surga, lalu kuburnya diluaskan sejauh mata memandang. Siksa kubur. Nikmat dan azab kubur ini adalah hal yang hak. Dalil-dalil yang mutawatir dari Nabi Muhammad SAW dan dari para sahabat telah menunjukkan kebenarannya secara pasti, dan kita wajib mengimaninya karena merupakan tuntutan keimanan kita kepada hari kiamat yang merupakan rukun iman ke-6, di mana tidak sah iman seorang kecuali harus beriman kepada semua rukun iman yang ke-6. Di antara dalil dari Al-Quran tentang adanya azab kubur atau siksa kubur adalah firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 101 yang berbunyi, wa mimman haulakum minal a'rabi munafiquna wa min ahlil madinati maradu ala nifaki la ta'lamuhum nahnu na'laminum sanu'adzibuhu marrataini thumma yuradduna illa adabin adim. Artinya, dan di antara orang-orang Arab Badui yang tinggal di sekitarmu ada orang-orang munafik, dan di antara penduduk Madinah ada juga orang-orang munafik. Mereka keterlaluan dalam kemunafikannya. Engkau Muhammad tidak mengetahui, tetapi kami mengetahuinya. Nanti mereka akan kami siksa 2 kali, kemudian mereka akan dikembalikan kepada azab yang besar. Selama berada di alam kubur, seseorang muslim tidak akan ditemani oleh siapapun kecuali amal baiknya. Kabar baiknya di sini ada 3 jenis amalan yang akan terus mengalir pahalanya meski seseorang sudah meninggal dunia. Ketiga amalan itu ialah amal jariah, ilmu yang bermanfaat, serta doa anak soleh. Hal ini sebagaimana dijelaskan hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah bersabda, apabila manusia meninggal dunia, maka terputuslah segala amalnya kecuali 3, yaitu sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, serta anak soleh yang selalu mendoakan kedua orang tuanya. Hadis riwayat Muslim. Selanjutnya ada materi mengenai Yaumul Ba'ats. Yaumul berarti hari atau masa, sedangkan Ba'ats berarti kebangkitan atau pembangkitan. Sehingga Yaumul Ba'ats dapat diartikan sebagai hari kebangkitan. Mereka dibangkitkan untuk dikumpulkan di padang mahsyar dan ditimbang amal-amalnya. Menurut sabda Nabi SAW, manusia akan menuju ke tempat tersebut dengan 3 cara, yaitu
berkendara, berjalan kaki, dan berjalan dengan wajahnya. Semua itu tergantung pada amal masing-masing. Berikut ini keadaan manusia saat dibangkitkan. Golongan wajah bercahaya, berisi orang-orang muslim yang selalu menjaga sholat 5 waktu, beramal baik, menjauhi hal-hal yang durhaka, mendapat ridho, ampunan dan kasih sayang dari Allah, serta yang meninggal dalam keadaan bertaubat. Wajah mereka bercahaya bagaikan sinar bulan saat dibangkitkan. Selain itu, mereka dapat melewati jembatan sirat dengan sangat cepat bagaikan kilat yang menyambar. Selanjutnya, golongan dengan perut besar. Mereka yang tidak mau membayar zakat akan bangkit dengan perut yang sangat besar, bahkan ukurannya seperti gunung yang berisi banyak sekali kalajengking dan ular. Kemudian ada golongan seperti babi hutan, yaitu mereka adalah orang yang sering melalaikan sholat dan malas. Selanjutnya ada golongan buta, mereka yang suka minum minuman beralkohol. Selain itu, gigi taring mereka juga sangat besar dan panjang, mirip tanduk sapi, dengan bibir mereka menjuntai sepanjang dada dan lidah yang menjulur sepanjang perut. Perut tersebut menggelambir hingga paha dan mengeluarkan kotoran. Selanjutnya ada golongan dengan penyakit kusta. Orang yang durhaka kepada orang tua mereka akan bangkit dengan tubuh penuh penyakit kusta. Selain itu, mereka juga menderita penyakit sopak, sehingga kulit mereka menjadi belang-belang. Selanjutnya ada golongan berwajah hitam, yaitu mereka memiliki mata biru dan perut yang penuh dengan api. Mereka adalah orang yang memakan harta anak yatim secara zalim. Kemudian, terdapat golongan kaki di atas dan kepala di bawah. Mereka yang suka berbuat zina dan tidak sempat bertaubat sebelum ia meninggal. Selain berjalan dengan kepala mereka, faraj mereka mengeluarkan nanah dengan deras. Lalu, ada golongan tidak memiliki lidah. Hal ini karena mereka tidak mau memberi kesaksian atas kebenaran. Selain tidak berlidah, mulut mereka juga mengeluarkan nanah dan darah. Terdapat golongan dengan leher terputus, yaitu orang-orang yang pernah atau sering memberikan kesaksian palsu akan bangkit dengan leher yang terputus. Kemudian ada golongan yang berbau busuk, berisi orang yang suka bermaksiat secara sembunyi-sembunyi karena takut dilihat oleh orang. Meski demikian, mereka tidak takut dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang inilah yang akan dibangkitkan dengan bau yang sangat busuk, yang lebih menyengat daripada bangkai. Terdapat golongan tanpa tangan dan kaki, berisi orang-orang yang suka mengganggu tetangga mereka selama hidupnya di dunia, akan dibangkitkan dengan keadaan tidak memiliki tangan dan kaki. Lalu terdapat golongan dengan darah bercucuran. Mereka ini adalah orang yang suka berbohong saat melakukan transaksi jual beli. Peristiwa kebangkitan di zaman Nabi-Nabi. Peristiwa Ashabul Kahfi. Dalam peristiwa ini, 7 pemuda dan seekor anjing tertidur di dalam gua selama 300 tahun. Lalu Allah membangunkan mereka dan mempertemukan mereka dengan manusia yang hidup pada saat itu dengan tujuan agar mereka meyakini adanya hari kiamat dan hari kebangkitan. Peristiwa pada zaman Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam diberi mukjizat untuk menghidupkan orang yang telah mati dengan seizin Allah. Pada suatu hari, Nabi Isa alaihissalam pernah dipaksa untuk membangkitkan Sam bin Nuh yang sudah meninggal lama sekali. Mukjizat ini tentu dimaksudkan untuk membuktikan kekuasaan Allah. Peristiwa pada zaman Nabi Musa alaihissalam. Pada zaman Nabi Musa alaihissalam ada sebuah pembunuhan yang mengakibatkan orang saling menuduh. Orang-orang lalu meminta tolong kepada Nabi Musa alaihissalam untuk menyingkap
istri ini. Sehingga Allah menyuruh Nabi Musa alaihissalam untuk memukulkan salah satu bagian tubuh sapi betina untuk menghidupkan orang yang mati tersebut, dengan tujuan agar orang tersebut menyebutkan nama siapa yang membunuhnya. Pembahasan selanjutnya adalah mengenai hisab. Masa penampakan amal manusia dihisab dengan dihadirkannya timbangan-timbangan dan ditebarkannya lembaran-lembaran amal. Allah lah yang menetapkan hukum di antara mereka secara adil. Hisab ini dilakukan dalam satu waktu, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri yang akan melakukannya. Sebagaimana dijelaskan Rasulullah SAW dalam sabda beliau, tidak ada seorang pun dari kalian kecuali akan diajak bicara Rabb-nya tanpa ada penterjemah antara dia dengan Rabb-nya. Lalu ia melihat ke sebelah kanan, hanya melihat amalan yang pernah dilakukannya. Dan ia melihat ke kiri, hanya melihat amalan yang pernah dilakukannya. Lalu melihat ke depan, kemudian hanya melihat neraka ada di hadapannya. Bahasan selanjutnya adalah Shiratal Mustaqim. Jembatan Shiratal Mustaqim merupakan jembatan di atas neraka jahanam yang menghubungkan dengan pintu surga, namun sebelum menuju pintu surga. Semua manusia harus bisa melalui jembatan yang digambarkan sebagai jembatan yang sangat tipis dari sehelai rambut dan lebih tajam daripada pedang. Kalimat Shiratal Mustaqim sendiri diambil dari kata bahasa Arab yang terdapat pada surat Al-Fatihah yang berarti jalan yang lurus. Manusia di atas jembatan itu ada yang melintas laksana kedipan mata, juga ada yang laksana kilat, dan ada yang laksana seperti angin kencang, laksana kuda yang berlari kencang, serta ada yang laksana unta berjalan. Semua itu tergantung amal perbuatannya, licin serta bersifat menggelincirkan. Atasnya dijumpai besi-besi pengait dan kawat yang berduri, di mana pada ujungnya berbentuk bengkok. Shiratal Mustaqim itu sebagai sebuah pohon yang memberi duri, yang dikenal dengan pohon sa'dan atau muttafaqun alaih. Berikut ini kondisi manusia saat melewati sirat. Pertama, ketika manusia melewati sirat, amanah dan rahim atau hubungan silaturahmi menyaksikan mereka. Ini menunjukkan betapa pentingnya menunaikan amanah dan menjalin hubungan silaturahmi. Barang siapa melalaikan keduanya, maka ia akan merasa gemetar. Kedua, kecepatan manusia saat melewati sirat yang begitu halus dan tajam tersebut sesuai dengan tingkat kecepatan mereka dalam menyambut dan melaksanakan perintah-perintah Allah Azza wa Jalla di dunia ini. Ketiga, di antara manusia ada yang melewati sirat secepat kedipan mata, ada yang secepat kilat, ada yang secepat angin, ada yang secepat burung terbang, dan ada pula yang secepat kuda berlari kencang. Keempat, di antara manusia ada yang melewatinya dengan merangkak secara pelan-pelan. Ada yang berjalan dengan menggeser pantatnya sedikit demi sedikit. Ada pula yang bergelantungan hampir-hampir jatuh ke dalam neraka, dan ada pula yang dilemparkannya ke dalamnya. Kelima, besi-besi pengait baik yang bergantungan dengan sirat maupun yang berasal dari dalam neraka akan menyambar sesuai dengan keimanan dan ibadah masing-masing manusia. Keenam, yang pertama sekali melewati sirat adalah Nabi Muhammad SAW dan umatnya. Ketujuh, setiap Rasul menyaksikan umatnya ketika melewati sirat dan mendoakan umat mereka masing-masing agar selamat dari api neraka. 8. Ketika melewati sirat, setiap mukmin agar diberi cahaya sesuai dengan amalnya masing-masing. Pada hari itu, engkau melihat orang-orang mukmin cahaya, mereka menerangi di hadapan dan di sebelah kanan mereka,
Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, mereka melewati sirat sesuai dengan tingkat amalan mereka. Di antara mereka ada cahayanya seperti gunung, ada cahayanya yang seperti pohon, ada cahayanya setinggi orang berdiri, yang paling sedikit cahayanya sebatas menerangi ampu kakinya. Sesekali nyala, sesekali padam. Pembahasan berikutnya adalah mengenai syafaat dan orang yang berhak memberi dan menerimanya. Secara harfiah, syafaat berarti pertolongan yang diberikan oleh seseorang kepada orang lain yang mengharapkan pertolongannya sebagai usaha dalam memberikan suatu manfaat bagi orang lain atau mengelakkan suatu mudarat bagi orang lain. Yang dapat memberikan syafaat yang pertama adalah Allah Azza wa Jalla. Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pencipta alam semesta ini berhak mendapatkan haknya, hak sebagai zat pemilik sekaligus pengatur jalan hidup makhluk hidup di dunia maupun di akhirat. Ketika orang-orang ataupun perkara-perkara yang berpotensi sebagai syafi' sudah ditutup, orang-orang yang boleh mendapatkan syafaat mulai kebingungan. Yang berhak menerima kedua yaitu Rasulullah Muhammad SAW. Rasulullah SAW, beliau diberi kelebihan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mampu memberikan syafaat yang luar biasa tanpa ada seorang nabi lain pun yang dikaruniakan kelebihan seperti beliau. Syafaat dibedakan menjadi dua yaitu umum dan khusus. Khusus Rasulullah. Syafaat Rasulullah untuk pamannya Abu Thalib yang merupakan ayahnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, di mana Abu Thalib meninggal di atas kekafiran. Lalu Nabi SAW meminta kepada Allah supaya diringankan azabnya. Maka Abu Thalib pun diringankan oleh Allah, yaitu dengan cara diberikan sandal dari api neraka, lalu otaknya mendidih karena itu. Syafaat Rasulullah untuk penduduk surga agar masuk ke dalam surga. Syafaat ketiga yang khusus untuk Rasulullah yaitu syafaat yang paling besar di padang mahsyar. Syafaat yang bersifat umum diberikan kepada selain Rasulullah. Ustadz Elan Jailani Siddiq mengatakan bahwa ada beberapa golongan yang akan mendapatkan syafaat yaitu pemimpin yang adil, pemuda yang banyak beribadah kepada Allah, seseorang yang hatinya selalu terikat dengan masjid, dua orang atau lebih yang saling menyayangi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, lelaki yang diajak berzina oleh wanita cantik dan kaya, namun menolaknya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka yang bersedekah secara sembunyi-sembunyi, dan seseorang yang mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kesendirian lalu mengalirlah air matanya. Selanjutnya adalah pengertian surga. Surga adalah salah satu tempat di alam akhirat yang dipercaya oleh para penganut beberapa agama sebagai tempat berkumpulnya roh-roh manusia yang semasa hidupnya berbuat kebaikan sesuai dengan ajaran agamanya. Surga berarti kebun yang di dalamnya terdapat pohon dan kurma. Berikut nama-nama surga. Surga Darussalam adalah tempat yang terbebas dari hal yang kotor, hal yang membahayakan, dan hal lain mengatakan bahwa artinya Darullah karena As-Salam adalah salah satu nama Allah. Surga Jannatul Khuld adalah penduduk surga itu kekal berada di dalam surga, tidak berpindah posisi ke tempat yang lain dan tidak mencari tempat lain selain surga. Surga Jannatul Mawa adalah surga tempat tinggal. Surga Darul Muqamah, di mana surga yang kekal terdapat penghuni yang tidak merasa lelah dan tidak merasa lesu. Surga Jannatul Aden adalah tempat tinggal yang baik dalam surga Aden. Itulah merupakan kemenangan yang agung. Surga Maq'adus Siddiq
adalah surga yang di dalamnya terdapat taman-taman dan sungai-sungai yang tempatnya disenangi di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Surga Qodama Siddiq adalah suatu tempat yang memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Surga Jannatun Naim adalah surga ditempati orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh. Pembahasan selanjutnya mengenai pengertian neraka. Neraka adalah tempat yang menjadi ganjaran bagi mereka yang amal buruknya lebih berat dari amal kebaikannya. Berikut ini ciri umum neraka adalah sebagian besar dipenuhi dengan sisaan pedih dengan api yang menyala-nyala. Ciri-ciri neraka antara lain memiliki pintu yang berjumlah 7, memiliki kalangan penjaga dari malaikat, kekal bagi orang yang munafik dan kafir, tetapi tidak kekal bagi orang yang beriman. Panas yang teramat panas. Bahan bakarnya manusia dan batu. Dingin yang teramat dingin. Minumannya adalah air panas yang mendidih dan air dingin yang membeku. Makanannya adalah buah zakum, nanah, dari. Pakaiannya terbuat dari api. Berikut ini nama-nama neraka. Neraka Hawiyah adalah tempat diperuntukkan atas orang-orang yang ringan timbangan amalnya, yaitu mereka yang selama hidupnya mengerjakan kebaikan bercampur dengan keburukan. Neraka Jahim adalah tempat penyiksaan untuk orang-orang musyrik atau orang yang menyekutukan Allah. Sakor adalah tempat bagi orang yang mendustakan perintah Allah dan Rasul. Neraka Lazza adalah tempat untuk orang yang suka mengumpulkan harta, serakah, dan menghina orang yang miskin. Neraka Hutamah adalah tempat untuk orang yang gemar mengumpulkan harta berupa emas, perak, dan platina. Neraka Sa'ir adalah tempat untuk orang-orang kafir dan orang-orang yang makan harta anak yatim. Neraka Wa'il adalah tempat untuk para pengusaha atau pedagang yang licik. Lantas, apa yang kita sombongkan? Sesungguhnya, dunia ini hanyalah fata morgana. Kenikmatannya hanya semu belaka. Cobalah memori ini kita buka. Banyak hal baikkah atau hal burukkah yang dilakukan sampai titik sekarang ini? Coba telisik lebih mendalam. Apakah ada secercah cahaya yang ada dalam nurani kita? Ataukah hanya kabut kelam yang menyelimuti diri kita? Sesungguhnya, nahkoda yang terbaik untuk mengarahkan diri kita adalah agama dengan pedomannya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.